Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Upi dalam IHMPA online. Ya, tetap bersukacita ya adik-adik, walaupun adik-adik harus tinggal di rumah. Yuk, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, kita mau memujikan Aku Bersuka Cita. Ya, walaupun kali ini kita tidak pergi ke gereja secara fisik, tapi gereja yang ada di dalam hati kita, datang ke rumah kita. Jadi, tetap bersukacita. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa, semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa penuh kasih, selamat pagi. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena atas kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih karena Tuhan sudah mengaruniakan hari baru untuk kami, memberikan selalu semangat baru untuk kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dari awal hingga akhir, memberkati setiap kami dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tetap bersukacita. Kita mau sambung lagi pujian kita. Kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji
Ya, kita sudah memuji lewat pujian, lewat lagu. Sekarang waktunya kita bermazmur bagi Tuhan lewat pembacaan mazmur. Yuk disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca mazmur. Sudah siap Alkitabnya? Kita akan membuka dari kitab Mazmur pasal 84. Kita akan membaca ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Sudah siap semuanya? Sudah ketemu? Kopi ulangi. Mazmur 84 ayat 2 sampai 5. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita baca alamatnya dulu ya. Siap? 2, 3. Mazmur 84 ayat 2 sampai 5. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Puji Tuhan, kita sudah membaca Mazmur. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Ya, sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita akan menyanyi satu lagu. Sekarang adik-adik menyiapkan hati, menyiapkan Alkitabnya. Kita akan panggil Kak Anita yang akan menyampaikan berita firman Tuhan kali ini. Kak Anita. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Baik ya, sehat ya semuanya. Oke, selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Adik-adik dari kelas TK. Hai adik-adik kelas TK. Ada Fidelin, ada Brian, terus ada siapa ya? Ada Nita, ada Alex. Oh banyak deh. Maaf ya kak, nggak bisa sebutin satu-satu. Lalu kita sapa nih kakak-kakak kelas kecil. Hai kelas kecil. Kelas kecil itu ada Nathan. Terus ada siapa lagi? Ada Dinda. Lalu aduh banyak banget nih. Kakak sebutin satu-satu nggak selesai ntar ya. Perwakilan aja lah ya. Lalu yang terakhir, yang paling gede, kakak kelas tanggung. Hai kakak kelas tanggung, apa kabarnya? Long time no see ya untuk adik-adik semuanya di kelas tanggung. Aduh, udah kelas tanggung nih. Ada yang masih kelas tanggung nggak sih? Atau ada yang sudah, ya kak sekarang aku udah bukan kelas tanggung lagi. Aku udah keterima SMP, jadi aku mau masuk Taruna. Aduh, ya nggak apa-apa lah ya. Oke, di hari Minggu ini
ketemu lagi sama Kak Anita. Jangan bosen-bosen ya. Kita masih ketemu dalam ibadah di Minggu Pelayanan Anak secara virtual atau secara online. Ya, adik-adik mungkin saat ini sedang melihat Kak Anita beribadah bersama Kak Anita melalui handphone pribadi atau handphone sendiri atau handphonenya papa, mama, opa atau oma, atau mungkin ibadahnya lewat dari laptop atau dari televisi. It's okay, no problem. Yang penting kita hari ini mau ibadah untuk Tuhan. Oke, sebelum kakak masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa dulu nih ya. Kita mau berdoa, kita mau minta tuntunan Tuhan Yesus agar Roh Kudus mau melingkupi kita sehingga kita bisa fokus untuk mendengarkan hari ini Tuhan mau ngapain sih? Tuhan mau cerita tentang apa sih? Oke, sekarang kita berdoa, dilipat tangannya. Caranya kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu Bapa. Terima kasih karena Engkau masih menyertai kami dari hari Senin hingga hari Minggu ini. Kami sudah boleh melakukan berbagai aktivitas Tuhan, dan tibalah pada hari Minggu ini kami mau meluangkan waktu sedikit dari waktu banyak kami ini untuk mau fokus kepada Engkau. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Anita. Biarlah firman yang Engkau sampaikan, Engkau beritakan pada hari Minggu ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi acuan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Oke, ya. Nah, sebelum Kak Anita mau cerita, hari ini cerita tentang apa ya? Sebelum kita buka Alkitab, Kak Anita mau ajak adik-adik nonton video singkat dulu deh. Oke? Kita lihat videonya. Ya, 1, 2, 3. India. When I was little, we lived on a farm. At first, it was perfect because there was so much to do. Not long after we moved in, my new friend Alex and her family moved in next door. Alex and I became best pals, and I felt lucky to have such a great friend. Alex and I did everything together. Alex was awesome because she liked the same things that I did. She loved to go hiking and playing sports, and even skateboarding. Our parents had common interests, so they became friends as well. Alex would come over, and we would ride the horses, and I would go over to her house, and we would go swimming in her swimming pool. It was great to have such an awesome friend living so near. We spent nearly every day hanging out during the summer. One day, I noticed that my mom was talking on the phone and seemed excited, and I wondered what she was so happy about. When she was finished speaking, I asked her what was so exciting. Mom told me that one of her best friends, Joy, another journalist, had just moved down the street from us. Mom later made some brownies and told me to take them down the road and give them to Joy and her family. That sounded like a good excuse to go for a walk. I thought Alex might like to come and we could go hiking on the nature trail that was near Joy's new home. Alex and I walked down the road, and we talked on the way. Alex's family almost bought the house that Joy and her family had moved into, but decided on the one that was next to us because it had a swimming pool. I was glad because if Alex had lived all the way down the road, I might not have met her and we might not have become best friends. Alex told me that they had visited Joy's house when they were checking out possible homes. She said that the house was modern and different from the other houses on our street. The other houses were older and more old-fashioned looking. My house was a stone farmhouse that was like 300 years old. I knew the house that Alex was talking about. This house's shape reminded me of Legos, but with glass and wood instead of plastic blocks. I had always wondered what it was like inside. When we arrived, we knocked on the door. A boy answered the door. He was the same age as Alex and me. But he was taller than we were. He had dark skin and big brown eyes, and his hair was in cornrows.
Tay, who's there? A lady's voice called from inside. Some kids! The boy, who I assumed was Tay, called back. Come on in, he said to Alex and me. Are you Jason? The lady asked me as she walked into the room. She was tall, had very dark skin like Tay, and long black braids that hung from all over her head. She also had the same dark eyes as Tay. I thought she looked like a movie star. She spoke with a slight accent. Yes, I said. My mom sent these for you and your family. I handed her the basket of brownies. Looking around, I noticed a lot of unusual decorations and sculptures and photographs around the living room where we were. I had never seen artwork like this. I also saw a picture of Martin Luther King on the wall. I knew who he was. My mom talked about him a lot. Thanks so much. They look delicious. I'm Joy, she smiled, and this is my son Tay. Pleased to meet you, Tay, I said. Now I had a boy my age in the neighborhood. How great was that? Tay was an unusual name, I thought. I wondered where it came from. I'm Alex, Alex said. It's great to have another kid our age here. We're going hiking on the nature trail. You want to come with us? Alex was always confident and outspoken, even when we were young kids. Sure, Tay said, if it's okay with you, Mom. Of course, sweetie, Joy said. Don't be gone too long. Daddy will be home soon. And so we set out. I was thrilled to have another person my age on my street. So where did you move here from? Alex asked. Alex was always interested in everything about other people. I could see her being a reporter when we grew up. She wanted to know everything. Oh, we lived closer to the city, Tay said. My mom and dad want to live in an area with more nature. What's Tay mean? I asked, not wanting to sound uninterested, and I was curious. It was just that Alex was a lot more outgoing with her questions. It's short for Tavon, Tay explained. That's a unique name, Alex said. What does it mean? That was another of Alex's interests, who people were named after and what their names meant. I was curious too. I had never heard a name like Tavon before. My parents named me after my mom's parents, Tanis and Yvonne, Tavon said. They call me Tay for short. Tanis sounded like a cool name. Tanis? I like the sound of that name. It sounded exotic to my little kid ears, like from somewhere far away. My mom says it's Creole. That's her family background, Tay said. What's Creole? I'd never heard of Creole. Was it a country? It's what my grandparents are, Tay continued. They come from Louisiana, but also Haiti. They speak a lot of different languages. I thought Tay must be a brilliant kid coming from such an unusual background. I was excited to have such two great friends who lived on my street. As the summer went on, Tay, Alex, and I hung out almost every day. Alex and I taught Tay how to ride horses, and Tay taught us about basketball. We taught him how to play lacrosse. We went swimming in Alex's pool. And Tay's mom made us delicious Creole food. We became best friends, and remained so. Over the years, we made lots more friends from school and then college. Our group is diverse. From those friendships, I learned that diversity is a healthy thing in relationships. I learned that if we were all alike, then people would only interact with people who had the same upbringings and beliefs or skin colors. And if that were the case, our views would be narrow. We would just know one side of an argument and only care about our own ideas. The world would not grow because we would be isolated. I grew up in a diverse situation, and because of that, I rarely felt isolated. I felt like my friends and their ideas and perspectives fed and increased my ideas and perspectives. Diversity as a child made me into a healthier adult. It also made me a kinder and happier one. Ya, gimana videonya? Ada yang ngerti nggak sih itu videonya tentang apa? Takutnya nanti Kak Anita kasih video terus, Kak Anita itu video apaan sih? Nggak ngerti. Oke deh.
hari ini video tentang apa ya? Kita buka deh Alkitabnya. Untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, sudah bisa kan buka Alkitab? Nah, kita buka Alkitabnya, persiapkan Alkitabnya. Kalau masih ada yang belum bisa buka Alkitab, nggak apa-apa, belajar. Tapi kalau untuk udah kelas tanggung, adik harus udah bisa, karena kan adik bentar lagi mau masuk taruna. Kalau kelas kecil belajar, it's okay, nggak apa-apa. Tanya sama kakak, tanya sama abang, tanya sama papa, sama mama, opa atau oma untuk bukain Alkitabnya, ya, sambil belajar. Oke, hari ini kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus berapa? Efesus yang pertama. Sudah dapat? Efesus pertama. Efesus pertama itu apa sih, Kak? Nih, pertama itu 1, ya. Efesus 1 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Oke. Efesus 1 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-14. Sudah dapat semuanya? Oke, sudah dapat ya. Kakak akan mewakili adik-adik membaca. Biasanya kalau kakak baca Alkitab itu secara silih berganti, ya. Tapi kalau ini udah deh, kakak wakilin untuk kakak bacain. Oke, adik-adik bisa baca mengikuti Kak Anita dari rumah. Oke, Efesus 1 ayatnya yang ke-11 hingga ke-14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayatnya yang terakhir ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Oke. Efesus ini itu suatu ya, kalau adik-adik Kak Anita juga nggak pernah ke sana. Kita berdoa ya biar sama-sama kita bisa tapak tilas perjalanan Tuhan Yesus itu seperti apa. Ya. Jadi waktu itu Rasul Paulus, nah udah tahu ceritanya Rasul Paulus kan ya, yang dulunya namanya Saulus, sekarang jadi Rasul pengikut Yesus, namanya menjadi Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini memberitakan firman Tuhan di jemaat yang ada di Efesus. Jadi Efesus itu nama tempat, seperti Surabaya itu nama tempat kan, di Jakarta, Bandung, kayak gitu. Nah, ini Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan pada jemaat atau orang-orang yang ada di Efesus. Oke. Nah, di sini Rasul Paulus itu memberitakan bahwa Tuhan Yesus tuh sayang sekali sama semua umatnya, umat ciptaannya. Ya, Tuhan Yesus menciptakan apa aja sih? Menciptakan langit dan bumi, gelap dan terang, manusia, binatang, tumbuhan, bahkan sampai benda-benda langit pun Tuhan semua yang ciptakan. Nah, di sini Rasul Paulus itu mau mengajak jemaat yang ada di Efesus untuk mau melihat itu semua. Bahwa itu semua itu bukan ciptaan manusia. Kak Anita nggak bisa tuh bikin bintang. Kalau bintang dari kertas Kak Anita bisa. Tapi kalau bintang yang asli ada di langit, Kak Anita nggak bisa. Ya, Kak Anita nggak tahu tuh komponennya apa aja tuh ya. Bisa jadi bintang sling gitu. Sling. Waduh, bercahaya, gerlap gerlip gitu ya.
Siapa dulu yang bikin? Tuhan Yesus, ya. Lalu ada matahari. Ya, Kak Anita nggak bisa bikin matahari, panas. Kecuali kalau matahari yang ada di mall, itu dingin, ya, diskonan banyak. Kalau itu Kak Anita suka. Kalau ke matahari yang ada di mall. Tapi semenjak ada corona, Kak Anita nggak mau. Kak Anita nggak pergi tuh ke sana-sana. Jadi adik-adik juga nggak boleh pergi-pergi ya, biar virusnya pergi menghilang, biar adik-adik tetap sehat, ya. Nah, Rasul Paulus mau mengingatkan untuk jemaat yang ada di Efesus untuk mau melihat bahwa Tuhan Yesus menciptakan beragam. Beragam itu apa sih, Kak? Beragam itu macam-macam. Contohnya, tadi Tuhan Yesus menciptakan gelap dan terang. Kenapa Tuhan Yesus juga menciptakan terang aja atau gelap aja? Ya kan? Lalu Tuhan Yesus menciptakan benda-benda langit. Ngapain langit itu dikasih benda-benda, ya kan? Kenapa nggak kosongan? Nah, macam-macam kan? Sekarang coba kita lihat. Kakak punya foto adik-adik nih. Ya, kita lihat nih. Nah, tuh. Coba foto adik-adik, tadi fotonya siapa aja ya? Maaf ya kakak masukin. Nah, itu banyak banget. Ada yang warna kulitnya sawo mateng, ada yang kulitnya hitam, lalu ada yang mukanya itu kotak, ada yang mukanya bulat, ada yang mukanya oval, lalu rambut ada terus, ada yang keriting tuh, ada yang keritingnya cuma di bawah, ada yang keritingnya dari atas sampai ke bawah, ada yang keritingnya cuma di atas, tuh ya, lurus semua. Ada yang rambutnya tipis, ada yang rambutnya tebel, ada yang rambutnya coklat kemerah-merahan, ada yang hitam, lalu matanya ada yang belok, lalu ada yang sipit, hidung ada yang mancung, ada yang nyungsep, nggak nyungsep, mancung ke dalam kayak Anita ya. Gak apa-apa, Tuhan menciptakan beragam sekali ya. Lalu ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Tuhan menciptakan semuanya beragam, banyak macamnya ya. Mungkin kalau ada tahu lagunya Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Nah, banyak kan ya. Ada yang mungkin bola matanya, mungkin ada perhatiin ya, bola matanya tuh ada yang hitam, ada yang coklat. Nah, itu bisa adik-adik lihat tuh. Kak Anita, maaf ya, Kak Anita ada kelebihan. Nah, Kak Anita nih kalau di sini nggak kelihatan, kalau Kak Anita ngelihat di kaca agak kecoklat-coklatan. Tuh, ada yang hitam tuh, Kak. Yang bule itu biru, hijau, merah. Nah, tuh. Banyak kan? Nah, jadi adik-adik nggak perlu takut untuk menjadi berbeda. Ya, berbeda secara physically. Kak, aku sekolah di tempatnya orang-orang yang Chinese putih-putih, aku kulitnya gelap. It's okay, nggak apa-apa. Kakak juga kok. Murid-muridnya kakak kulitnya macam-macam sih ya. Ada yang kulitnya putih, ada juga yang kulitnya sawo mateng, ada yang juga yang gelap. Tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama anak Tuhan. Jadi untuk adik-adik jangan sampai adik-adik minder, malu, nggak mau sekolah karena aku kulitnya hitam, aku mau suntik vitamin C, aku mau suntik putih. Rambutku keriting, teman-teman aku tuh rambutnya lurus, aku mau rambutnya rebonding biar lurus. Ya, jangan. Adik-adik harus pede, adik-adik harus bangga. Karena apa? Tuhan Yesus menciptakan beragam. Tuhan Yesus menciptakan beragam berarti itu ada maksudnya.
Coba adik-adik pikirin, kalau di kota Surabaya ini semuanya kulitnya putih, lalu semuanya rambutnya lurus, terus kakak gak bisa bedain dong mana yang namanya Dinda, mana yang namanya Fidel, mana yang namanya siapa lagi ya, aduh banyak banget, kakak bisa bedain. Ntar pas kumpul semua di IHMPA, aduh ini siapa ya, kok sama mukanya mirip gitu, sama-sama mancungnya, sama-sama putihnya. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan itu harus bangga menjadi diri kita sendiri. Tuhan kasih kita warna kulit sawo matang, bersyukur. It's okay. Terima kasih Tuhan. Kasih hidung kayak kakak minimalis tuh. Nggak apa-apa, nggak usah minta dimancung-mancungin, dipencet-pencetin biar mancung, nggak usah. Ya, Tuhan udah kasih itu. Hidungnya pesek nggak apa-apa, hidung pesek nggak apa-apa, ya. Yang penting apa? Yang penting adik-adik mau setia, adik-adik mau taat sama Tuhan Yesus, itu sudah 2 thumbs up. Jadi Tuhan Yesus tidak mau melihat fisiknya adik-adik. Kamu ih jelek, kamu rambutnya keriting. Tuhan Yesus nggak suka. Sana pergi. No, Tuhan Yesus nggak kayak gitu kok. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, sayang sama kakak. Tuhan Yesus tidak melihat adik-adik putih ke Anita hitam. Tuhan Yesus tidak melihat adik-adik rambutnya lurus, ke Anita rambutnya keriting, ya. Yang penting adik-adik dan kakak itu sama-sama mau memuji Tuhan Yesus, mau berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di tengah wabah seperti ini, kita diajak nih sama Tuhan Yesus untuk lebih mau deket sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu banget sama adik-adik. Nah, gimana kita ngobatin rindunya Tuhan Yesus? Adik-adik berdoa. Adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Adik-adik mau berseru, adik-adik mau menjadi pribadi yang nurut sama Tuhan Yesus. Caranya gimana? Caranya adalah dengan tidak pergi kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Nah, contohnya, aduh, aku lagi sakit gigi, tapi kata Kak Anita nggak boleh keluar rumah. Ya boleh. Kalau mau ke rumah sakit boleh, mau ke dokter boleh. Nah, daripada giginya kenapa-napa di rumah, boleh pergi. Itu kan terpaksa. Tapi kalau ada aku pengen main ke mall, bosen di rumah, nah itu yang nggak boleh, ya. Jadi di tengah-tengah wabah ini, tolong adik-adik untuk bisa menjadi pribadi yang taat sama peraturan, dimana anak Tuhan Yesus itu taat loh sama aturan. Nggak ada yang namanya anak Tuhan Yesus itu jadi pembangkang itu yang tidak mau nurut sama aturan, ya. Jadi kita ajak semua teman-temannya, ajak adik, ajak kakak, jangan main keluar rumah, udah di dalam aja. Kalau mau keluar rumah, kamu mau keluar rumah olahraga sebentar, boleh nggak? Boleh, tapi jangan lama-lama. Setelah olahraga dari luar rumah, terus mau masuk rumah, harus cuci tangan dulu, cuci tangan, cuci kakinya, lalu bajunya diganti, segera mandi gitu, biar virusnya pergi, hilang. Ya. Nah, adik-adik juga yang untuk yang sekolah, yang udah sekolah nih ya, ada yang TK, ada yang SD, bahkan ada yang sekarang finally udah mau masuk SMP, udah gak ada untuk mau masuk Taruna. Aduh, sedih banget. Aduh, gak kerasa ya, kayaknya baru kemarin gitu ketemu sama kakak, masih kecil-kecil banget, sekarang udah masuk Taruna. Aduh, sedih, kakak tuh udah gede banget. It's okay ya, nggak apa-apa. Untuk kakak-kakak yang persiapan untuk ke Taruna, lanjutkan perjuangan adik-adik, lanjutkan pendidikan adik-adik sampai setinggi-tingginya, sekolah sampai setinggi-tingginya. Ada nggak boleh bosen yang namanya belajar. Kakak aja sampai sekarang udah setua gini masih belajar, ya. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu menciptakan adik-adik, kakak, dan teman-teman semuanya itu berbeda. Jadi, jangan sampai adik-adik itu diri adik-adik atau menyamakan teman-teman adik-adik itu sama seperti kita.
Gak boleh ya. Jadi kalau temen kita, Kak, temen aku nih, minta tolong diambilin barangnya, abis dia pendek sih. Ya Tuhan Yesus ciptain temennya pendek, terus mau gimana? Selagi kita bisa menolong, kita tolong. Oke? Bangga menjadi berbeda, nggak usah takut, nggak usah pikir, karena Tuhan Yesus cinta akan berbeda, keberagaman. Oke? Kak Anita, adik-adik berbeda, kita dan adik-adik sama-sama anak Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah adik-adik yang bangga menjadi beda. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Kak Anita untuk berkat firman-Nya. Jadi gimana tadi firman-Nya? Ya betul, Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu pasti adalah yang terbaik untuk kita semua. Bahkan dengan adanya corona pun itu pasti hal yang baik loh untuk kita. Ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita mau menyanyikan satu pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa sumber berkat, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kami berkat yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan, itu semua juga karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati papa mama kami, memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh berguna untuk pelayanan-Mu, terutama di GPIB Cahaya Anugerah. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa ucapan syukur kami atas persembahan ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tibalah kita di akhir ibadah kita. Apa yang sudah kita ibadahkan hari ini, semua pujian, berkat firman yang sudah boleh kita nikmati dalam ibadah kali ini, kiranya bisa menjadi berkat untuk adik-adik sekalian, juga untuk kakak-kakak. Kita akan mengakhiri ibadah kita, nanti akan ditutup oleh Kak Anita, tetapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Yesus berpesan dalam malam gelap. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Kanita akan pimpin, adik-adik ikutin dari rumah masing-masing ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya.
Kita berdoa. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan pada hari Minggu ini untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kami juga sudah boleh memuji nama Tuhan Yesus dari minggu ini. Biarlah semua yang kami lakukan boleh berkenan bagi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini diterpa oleh wabah corona Tuhan. Kami semua dirundung ketakutan, kegelisahan, bahkan sampai kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, guru kami, bahkan saudara-saudara kami. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan wabah ini akan berakhir, tapi satu yang kami yakini dan percaya, Engkau mau menjaga kami, Engkau melindungi kami dalam keadaan apapun. Dan biarlah wabah ini boleh segera berakhir dari negara kami ini, Bapa, agar kami boleh beraktivitas di luar rumah tanpa perlu mengkhawatirkan adanya virus atau apapun. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami yang sebentar lagi kami akan memasuki baru untuk adik-adik yang sudah naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, bahkan selanjutnya. Bahkan juga ada adik-adik kami yang dari kelas 6 SD sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat dasar dan melanjutkan pendidikannya di tingkat SMP. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan Yesus sehingga kami boleh melanjutkan pendidikan kami lebih tinggi lagi. Dan biarlah di jenjang pendidikan baru kami ini atau di kelas kami baru ini, kami boleh menjadi semakin giat belajar, semakin giat untuk menjadi pribadi yang mau meniru atau mau mencontoh Tuhan Yesus, sehingga kami layak untuk disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan di hari Minggu ini. Kiranya ibadah hari Minggu pelayanan anak ini boleh kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, ibadahnya udah selesai. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Bye-bye. Bye. Tuhan memberkati. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Gak bisa salam-salaman ya, salam-salamannya virtual. Hari Minggu.